pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Izinkan saya membuka masker terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan siang ini izinkan saya Rinel, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu, akan menyampaikan aksi nyata budaya positif. Pertama kali yang membelakangi adanya budaya positif ini, ya, bahwa kenyataan sekarang kita melihat bahwa membangun karakter siswa sebagai warga negara yang baik itu perlu segera dilakukan, karena banyak generasi muda yang berperilaku negatif, ya, misalnya berkata kotor, berbohong, suka berkelahi, perundungan, dan ini mengindikasikan bahwa masalah karakter siswa belum banyak diberikan di sekolah. Berikutnya, selama ini dunia pendidikan kita lebih menekankan pada pengembangan prestasi akademis yang ditandai dengan pencapaian nilai ujian nasional yang tinggi, sehingga dampak yang muncul dari adalah banyaknya siswa yang pandai namun memiliki karakter yang kerdil, misalnya motivasi untuk meraih prestasinya yang rendah, kurang percaya diri, kemampuan komunikasinya rendah, sehingga sulit mengambil keputusan dan bergantung kepada orang lain. Nah, tujuan pendidikan karakter itu adalah membentuk karakter yang baik. Apa itu karakter yang baik? Yaitu hidup dengan perilaku yang benar dalam hubungannya dengan manusia, alam lingkungan, dan dirinya sendiri. Ya. Nah, menurut Novianti, pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi siswa agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, dan berakhlak mulia. Ya. Nah, hal ini sejajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah,
kita sebagai warga sekolah, ya, tempat pembentuk institusi pembentukan karakter itu bertujuan untuk membangun budaya positif di sekolah, ya, sesuai dengan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, kita membangun keyakinan atau visi sekolah yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Yaitu tugas kita di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai bersama, sistem kepercayaan, sikap, ya, dan seperangkat asumsi yang dibagikan oleh orang-orang dan menjadi norma di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dibentuk oleh pendidikan individu, begitu juga dengan konteks sosial dan budaya. Nah, jadi kita sekarang fokus kepada setelah pendidikan karakter, fokus ke budaya positif. Ya. Nah, bagaimana implementasi dari konsep inti budaya positif ini di lingkungan kelas dan sekolah kita? Beruntung kita di Jawa Barat sudah mengadopsi konsep budaya positif ini jauh-jauh hari, ya, kalau nggak salah itu tahun 2018 ya, dalam bentuk Jabar Masagi, yaitu pendidikan karakter yang berbasis budaya Jawa Barat. Ya, apa itu Jabar Masagi? Ya, Jabar Masagi itu adalah diasah jiwa raganya untuk surti, harti, bukti, dan bakti. Ya. Surti belajar merasakan, hati belajar memahami, bukti belajar melakukan, dan bakti belajar mengabdi. Ini juga selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, rasa, karsa, ya, itu Jabar Masagi. Tujuan dari Jabar Masagi ini adalah untuk memproduksi siswa yang berakhlak dan kompetitif. Ya, diharapkan nanti lulusan-lulusan pelajar di Jawa Barat ini dia selain cerdas punya akhlak dan karakter yang membanggakan, ya, punya spirit sebagai pejuang dan spirit kompetitif, ya. Jadi manusia unggul Jawa Barat itu adalah manusia yang berbadan sehat, cerdas, dan berakhlak dan religius. Itu harapan kita bersama. Nah, dan alhamdulillah, ya, langsung atau tidak langsung sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ini. Begitu juga dengan program pemerintah daerah yang melalui Jabar Masagi. Ini beberapa kegiatan budaya positif yang sudah dilakukan oleh sekolah. Ya, ada yang kegiatannya yang sudah berjalan dengan rutin, kemudian ada juga yang berdasarkan event, gitu ya. Nah, kegiatan rutin ini misalnya senyum sapa salam yang sudah rutin kita lakukan di pagi hari, ya. Jadi sebelum masuk sekolah, ya, 3S-nya sudah mulai berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan kegiatan tadarus, Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Ini sudah mulai berjalan dengan baik, ya, setelah masa PTM. Ya, ini kegiatan-kegiatan rutin. Nah, berikut adalah kegiatan budaya positif yang dilaksanakan berdasarkan event di sekolah kita yang baru saja kita laksanakan, yaitu acara Kamponis, ya. Gabungan dari 3 kegiatan, yaitu ditikam, popang balis, dan tenis. Ya. Nah, ditikam kers, ya. Jadikan semangat tulis sekolah asri dan nyaman, ya. Ini kegiatan ditikam. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang sedang berjalan, yaitu kegiatan tenis, ya. Tembok seni tangan siswa. Ya. Ini selain seni, kegiatan ini mengadopsi karakter kebinekaan, ya. Jadi melukis berbagai
sumber daya yang ada di berbagai provinsi. Jadi ya, ini kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh sekolah kita. Nah, berikut adalah pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Ya, nah respon dari siswa, menurut Ketua OSIS, ya dia merasa senang difasilitasi untuk melakukan banyak kegiatan di sekolah. Ya, Bu Rina mampu bekerjasama mendukung kegiatan dengan berusaha memfasilitasi sarana prasarana demi kelangsungan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Ya, ini sehubungan dengan peran Bu Rina sendiri sebagai Wakasek Sarana. Nah, sedangkan refleksi dari saya sebagai guru penggerak, yaitu butuh kerjasama semua pihak di sekolah untuk membangun kegiatan disiplin dan budaya positif di sekolah ini, ya kan? Karena kegiatan itu tidak mungkin dilangsungkan oleh sekelompok tim saja, ya, tapi butuh dukungan juga dari yang lain. Minimal ikut memantau kegiatan di lapangan. Nah, rencana perbaikan ke depan sebelum kegiatan dilaksanakan perlu sosialisasi lebih detail dan terbuka ke semua warga sekolah supaya agenda kegiatan dapat dipahami dan didukung dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada konsep budaya positif itu sendiri yang dipelajari oleh guru penggerak. Ya, bahwa pada dasarnya budaya positif itu mempunyai 7 konsep inti, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, ya, terus ada posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, mungkin ini suatu hal yang baru karena kalau pendidikan karakter kayaknya sudah lama kita pelajari, ya. Kemudian tentang budaya positif juga kayaknya sudah tidak asing lagi, ya. Tapi yang baru ya ini, ya, bagaimana paradigma kita berubah dengan konsep inti budaya positif ini, ya. Nah, kita mulai saja dari perubahan paradigma belajar, ya. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, ya. Nah, kita mengadopsi ini sebagai sekolah ramah anak. Yang kemarin ketika upacara sudah saya share kepada seluruh siswa melalui gerakan barisan, ya. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk disiplin yang dijalankan selama ini, strategi yang perlu ditinjau ulang itu, ya, adalah bentuk disiplin, ya. Nah, apa yang salah dengan disiplin kita? Ini paradigma disiplin ini yang harus berubah, ya. Nah, kita terbiasa seperti ini, guru bisa mengontrol siswa, ya. Semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat, ya. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan terakhir gitu, nah, kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, hal seperti ini yang biasanya kita terapkan. Merasa nggak Bapak Ibu kita seperti ini? Ya. Nah, coba kita koreksi, ya. Nah, ini adalah Principle Center Leadership, ya, oleh Stephen R. Covey, ya. Ya, yang manakah diri kita, ya. Nah, kebutuhan kita sama atau kebutuhan kita berbeda? Ya, kebutuhan kita berbeda. Ya, berarti kita menganut teori kontrol. Ya. Semua orang melihat yang sama atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda? Ya, teori kontrol. Ya, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mana yang sering kita lakukan? Mencoba merubah orang atau memahami pandangan orang? Memahami. Jawabnya boleh dalam hati, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian apakah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan atau semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan? Suatu kesalahan sebenarnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti kita menggunakan stimulus dan respon. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya atau hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri? Mana yang biasa kita lakukan? Hanya saya. Ya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain? Terkadang keduanya. Ya, bisa dua-duanya, gitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dua-duanya, ya. Nah, terakhir, model berpikirnya menang kalah atau menang-menang. Menang-menang. Ya. Nah, itu adalah dua cara pandang terhadap dunia, ya. Teori stimulus dan respon atau teori kontrol. Ya. Ya. Sebenarnya kita menginginkan anak kita itu taat dan patuh atau sadar? Sadar. Sadar. Ya. Kenapa sadar? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Baik, mohon izin menjawab Bu. Tadi pilihannya adalah patuh atau sadar ya. Jadi lebih mengarah kepada suatu kesadaran Bu. Nah, kalau sudah sadar berarti siswa itu insya Allah akan patuh juga terhadap mungkin dalam tanda kutip norma-norma yang ada di sekolah. Itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Ada yang punya pendapat lain? Sedikit banyaknya cara pandang kita sudah mulai terbuka ya Bapak Ibu ya, bahwa disiplin positif itu adalah bukan sebuah hukuman yang mengontrol perilaku seseorang dengan memberi rasa takut, ancaman fisik maupun emosional, dan bukan juga membiarkan anak-anak melakukan hal yang sekehendak hatinya. Ya. Nah, disiplin positif itu adalah suatu cara mendisiplinkan anak tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Ya. Nah, kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu motivasinya motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, yaitu berarti motivasi eksternal. Ya. Pernyataan Ki Hajar Dewantara ini sejajar dengan Diane Gosen ya, yang menyatakan bahwa disiplin itu sama dengan belajar. Ya, disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini dampak dari disiplin positif, ya. Nah, disiplin positif ini dapat mengurangi jumlah kasus kekerasan pada anak. Kemudian dapat juga
mengembangkan karakter positif pada anak ya, yaitu social skill dan tanggung jawabnya. Kemudian berdampak positif bagi hasil belajar anak, berkurangnya perilaku sosial yang negatif ya. Dan ini yang paling menguntungkan buat kita nih. Guru dan orang tua memiliki cara yang lebih baik dalam mendidik. Ya, itu tentang disiplin positif. Ya. Nah, konsep inti berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya. Semua perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Yang pertama nih, yang levelnya yang paling rendah yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya kalau bahasa kitanya, ya wis baiklah gitu ya. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan. Ya, atau daripada saya dihukum nih, mending saya ngerjain aja gitu. Itu motivasi perilaku manusia yang pertama. Nah, setingkat lebih baik dari level tadi menghindari kenyamanan yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi perilakunya berbasis reward gitu, mengharapkan sesuatu. Ya. Nah, yang paling bagus adalah level ketiga, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi tanpa ancaman, tanpa imbalan, dia akan berjalan dengan sendirinya. Ini adalah motivasi perilaku yang baik ya. Nah, konsep inti yang ketiga berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya. Nah, apakah keyakinan itu sama dengan peraturan? Nah, biasanya kita menyatakan keyakinan ini kaitannya dengan keimanan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya. Nah, keyakinan ini akan memotivasi secara intrinsik daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kembali pertanyaan saya kepada Pak Andri tadi, gitu kan ya, mana yang kita butuhkan? Siswanya patuh dan taat atau siswanya sadar gitu. Ya. Nah, kalau kita mengharapkan siswanya sadar, yang kita butuhkan adalah siswanya yakin gitu kan dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama tadi. Ya. Nah, ini modal untuk supaya siswanya sadar, yaitu keyakinan. Ya. Nah, sebenarnya keyakinan ini mirip dengan peraturan. Yang membedakan adalah teknik membuatnya. Nah, kalau peraturan biasanya top down, sekolah ini menerapkan peraturan ini ya. Tapi kalau keyakinan itu muncul bersama antara komunitas sekolah, ya, siswa dan guru. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ya. Nah, kesatu, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Nah, yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Ya. Jadi tidak spesifik gitu ya. Jadi berlaku untuk mungkin beberapa aspek kegiatan itu bisa. Ya. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan tanda silang, jangan membuang sampah, gitu kan? Tidak boleh merokok, ya misalnya, gitu ya. Nah, terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kalau banyak-banyak ini yang mau diterapkan yang mana, bingung gitu kan ya. Jadi ya bertahap saja. Satu semester ini sekian, semester besok sekian lagi gitu kan. Sehingga dari awal masuk sampai mungkin tamat 3 tahun kemudian nilai-nilai siswa yang bertumbuh itu dapat kita pantau. Ya. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungannya. Ya buat apa? Ya buat dia di lingkungannya. Ya. Nah, kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Semuanya punya hak dan kewajiban terhadap keyakinan kelas tersebut.
Dan yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditinjau ulang. Jadi selama dapat dievaluasi maksudnya ya. Mungkin sudah memahami semua, perlu yang baru, atau ini sulit diterapkan, jadi perlu levelnya perlu diturunkan, itu dapat dilakukan. Semuanya dapat? Kemana Akmal? Belum datang. Ini masih belum datang. Kenapa terlambat? Kesiangan, Bu. Kenapa kesiangan? Baju dibenerin, kasihnya juga ya, baru ramenya. Bu, gimana kalau kita buat peraturan untuk supaya telat gitu, Bu? Lalu sekali idenya ya, kita buat peraturan atau kita sebut dengan keyakinan kelas supaya tidak terlalu membongkarkan atau tidak terlalu mengerikan ya, supaya kita bisa menjadikan keyakinan kelas ini sebagai kebiasaan ya, yang bisa kita praktekkan setiap hari agar kita tidak tadi seperti Akmal tidak terlalu ya. Keyakinan kelasnya yang akan kita buat. Silakan, siapa yang punya ide? Disiplin, Bu. Ya, bagus sekali idenya. Disiplin. Nah, indikatornya apa saja? Tepat waktu, Bu. Ya, datang, sekolah, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Saya, Bu, Ya, berpakaian. kemudian satu lagi apa? Ibu, menjaga prokes. Ya, bagus. Prokes, COVID ya. Agar kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Untuk KM dan sekretaris, mana sekretaris? Ya, nanti diketik, jangan lupa diketik, di print dan ditempel pemadu, ya. Nah, kelas sudah kita buat bersama, kita sepakati bersama, maka harus dilaksanakan dengan baik oleh kita semua. Ya. Jadikan kebiasaan, jadikan habit keyakinan kelas ini supaya nanti kedepannya bisa menjadi keyakinan diri kalian dengan baik. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kita mulai dari yang tulisan tangan dulu ya barangkali. Ini keyakinan kelasnya Bu Tiara. Ya. Nah, Bu Tiara ini mengadopsi 3 nilai, yaitu disiplin, cinta kasih, cinta lingkungan, dan tanggung jawab. Ya. Nah, untuk disiplin, datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Berpakaian rapi dan lengkap. Menjaga prokes COVID-19. Nah, ini masuk kategori disiplin. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ya tadi ya. Nah, mana ya dia ya? Nah, ya kita lanjutkan ya. Terus tentang cinta lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal,
menjaga kebersihan lingkungan kelas ya. Nah, nilai yang ketiga tanggung jawab, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Ya. Ini keyakinan kelas 10 MIPA 2. Ya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah keyakinan kelas 12 MIPA 2. Ya. Nah, yang ke-1, semua warga kelas hadir mengikuti KBM dengan tepat waktu. Yang kedua, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama warga kelas. Yang ketiga, saling menghormati antar sesama warga kelas. Yang keempat, aktif dan saling menghargai dalam kerja kelompok. Yang kelima, mengerjakan tugas yang diberikan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, menghormati perbedaan pendapat antar teman. Ya. Jadi kalau tadi nilainya 3 dijabarkan menjadi 9 keyakinan, ya. Nah, yang kelas yang sebelah kiri ini dia mempunyai 6 keyakinan ya. Ini misalnya contoh keyakinan kelas seperti ini. Kelihatan berbeda ya Bapak Ibu ya antara keyakinan dengan peraturan ya. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Ya. Nah, ini pengalaman dalam menerapkan keyakinan kelas. Pada dasarnya, siswa setuju dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama. Jadi tidak buat sepihak oleh guru atau sekolah saja. Dan kami akan melaksanakan dengan senang hati, gitu katanya ya. Nah, refleksi dari saya sebagai guru penggerak, keyakinan kelas ini ya kan baru disosialisasikan, jadi baru diterapkan oleh sebagian guru yang terlibat dalam beberapa kali kita mengadakan IHT. Jadi baru bisa diterapkan pada sebagian kelas saja. Sehingga pelaksananya baru sebatas sosialisasi. Rencana perbaikan ke depan, saya akan mensosialisasikan keyakinan kelas ini lebih lanjut ke semua guru di sekolah. Dan meminta pertimbangan kepala sekolah dan rangka penerapannya ke depan untuk seluruh siswa di SMA Negeri 1 Haurgelis. Nah, berikutnya tentang kebutuhan dasar. Ya, semua kita, tidak hanya siswa, itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya. Survival, belonging, power, fun, dan freedom. Ya, ya, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Bapak Ibu boleh pilih mana yang menjadi prioritas. Silakan jawab dalam hati saja. Kita ada kasus sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini tentang Ihsan. Ya. Ihsan itu adalah siswa kelas 10 dari SMA Karakter Mulia. Ya, dia adalah anak yang pendiam dan pemalu. Ya, selama dia beristirahat, ya lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Nah, hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Ya. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B, yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah, ya, dan dirawat di rumah sakit. Sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Ya. Nah, kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Ya. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Nah, Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu dia berlatih
berarti debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Pran, ya, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Nah, sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu, dan pendiam. Ya. Nah, semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan sejuara kompetisi debat. Pada jam istirahat, dia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Nah, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya bisa berubah? Ya, tadi kita mengetahui ada 5 kebutuhan dasar, ya. Kira-kira dengan kasus Ihsan ini, ya, kebutuhan mana yang terpenuhi? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan yang saya hormati. Ya, sangat menarik sekali jika melihat studi kasus tentang Ihsan tadi, di mana seseorang from zero to hero gitu kan. Memang kenapa dibilang sangat menarik? Ibaratnya si Ihsan tadi itu ibaratnya sebuah emas yang terpendam, harus diolah, harus diasah. Nah, siapa lagi kalau bukan tugas kita bersama? Ibaratnya tanpa ada cinta, tidak ada rasa kasih sayang. Oke lah, kalau misalkan si Ihsan tadi memang dari awal dia pendiam, terus dia merasa diperhatikan oleh bapak ibu gurunya, terlebih orang tuanya, itu memberikan sebuah motivasi tersendiri. Ya, chain reaction. Jadi di mana chain reaction itu ada sebuah percikan-percikan dari satu titik ke titik yang lain. Dia mendapat motivasi, dia mendapat cinta, kasih sayang, mendapat dukungan. Dia pun akan semakin berani untuk menapaki langkahnya dari langkah ke-1, ke-2, ke-3. Terlebih lagi Ihsan tadi memang memiliki bakat terpendam, yaitu di bahasa Inggris mungkin ya. Dengan motivasi tersebut, dia akan semakin berani menunjukkan sisi di mana dia itu mampu. Tanpa ada dukungan dari pihak sekolah atau bapak ibu guru yang lain, bukan tidak menjadi sebuah masalah besar jika satu sekolah memiliki bakat terpendam tapi tidak tersentuh sama sekali, itu sama saja bohong. Jadi mungkin tugas kita bersama di sini, bapak ibu rekan guru, baik ibu Rinel dan rekan-rekan yang lain, itu sudah menjadi tugas kita bersama. Ingarso Sungtulodo, Iman Jumangkarso, Tepuri Handayani. Di depan kita menjadi seorang suri tauladan, di tengah kita menjadi pembimbing, dan di belakang kita mendorong mereka supaya lebih maju. Itu mungkin kiranya jawaban yang bisa saya berikan dulu. Ya, terima kasih Pak. Tepuk tangan buat saya. Nah, kita lanjut ke konsep inti berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Ya. Nah, untuk mengontrol perilaku itu kita menggunakan 5 posisi kontrol. Ya, di mana dari 5 posisi kontrol itu 2 posisi kontrol negatif, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Dan 3-nya itu adalah posisi kontrol positif, yaitu sebagai teman, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manajer, tapi tidak memungkiri kita bisa mengadopsi beberapa teori posisi kontrol ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi Ki Hajar Dewantara sendiri menyarankan untuk tidak menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, karena penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya perilaku kontrol negatif ya. Jadi itu adalah identitas yang gagal ya. Nah, kalau 3 lainnya, teman, pemantau, dan manajer, itu adalah identitas sukses. Ya, kalau dilihat dari teori motivasi, kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau, itu motivasinya eksternal, jadi dari luar. Nah, tapi kalau kita bersampai pada posisi kontrol manajer, itu bisa untuk memotivasi siswa secara internal. Nah, sekarang kita studi kasus lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Ini adalah beberapa cara komunikasi ya, yang komunikasinya itu termasuk teori kontrol sesuatu.
Nah, karena tadi ada 5 posisi kontrol, kita bagi 5 aja ya. Misalnya nih Pak Andi sebagai penghukum, ya. Terus Pak Eka sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nanti Bu Dia perannya sebagai teman, ya. Pak Heri sebagai apa lagi? Manajer. Ya bukan. Yang keempat. Mantap. Ya sebagai pemantau dan yang kelima nanti Bu Ari sebagai manajer. Kita praktekkan sama-sama ya. Oh, 5 itu sih ya. Nah, kita mulai dari Pak Andi. Silakan dibacakan Pak Andi. Seandainya Pak Andi adalah seorang penghukum. Wah, ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ega, kamu ini bagaimana sih? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat sekolah lagi. Ya kenapa sih sering sekali mengecewakan ibu? Ya ibu jadinya kan benar-benar kecewa sama kamu. Ya. Ella, bagaimana sih kamu? Kan kemarin kamu udah janji nggak akan terlambat. Kamu nih ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ayo, duduk. Gampang nanti bawa bantu ya. Oke? Ega. Iya Pak. Tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Betul Pak. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan biar terlambat? Paham Pak. Paham Pak. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Baik Pak. Saya tunggu. Baik Pak. Ya. Paham Pak. Ega tahu nggak jam masuk jam berapa? Pukul 7. Pukul 7. Terus kenapa bisanya Ega terlambat? Malam tidurnya. Malam. Ega tahu nggak bahwa untuk malam-malam itu kan nggak bisa. Anak sekolah itu batas waktunya ada loh tidurnya. Nggak boleh malam. Bisa nggak? Besok tidak mengulangi lagi. Bisa Bu. Benar? Benar Bu. Ya udah, silakan sekarang boleh masuk ke kelas. Makasih Bu. Ya terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru hebat, bahwa tadi kita sudah mempraktekkan fungsi kontrol yang biasa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu harus mengingat bahwa kita perlu menghindari fungsi kontrol negatif. Ya, kita harus meningkatkan diri untuk fungsi kontrol positif. Ya, mari bergerak meningkatkan level Bapak Ibu. Misalnya kalau tadinya biasa menghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, atau pakai untuk top kontrol ya, yaitu fungsi manajer. Nah, sekarang kita masuk pada konsep inti yang terakhir, yaitu restitusi. Ya, anak-anak kita sudah menjalankan budaya positif dengan keyakinannya. Kita sudah melaksanakan fungsi kontrol kita. Ya. Nah, terakhir kita mengeksekusi kesalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita melalui sebuah restitusi. Nah, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Nah, ini adalah ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun belajar dari sebuah kesalahan. Ya, ini ciri dari restitusi bahwa restitusi itu bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi itu bukanlah adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik, ya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, ya. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir tadi ya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah langkah restitusi. Namanya restitusi ya. Dimulai dari menstabilkan identitas. Ya. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah validitas tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu namanya segitiga restitusi. Nah, kalau kita kaitkan segitiga restitusi ini dengan teori kontrol, ya, menstabilkan identitas itu, ya, menurut teori kontrol kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, untuk validasi tindakan yang salah, jika semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Nah, ini adalah contoh dari restitusi yang sudah dilakukan ya. Karena kalau kita praktekkan sekarang kayaknya butuh waktu panjang ya. Siswono, ayo ikut ibu ke sini. Kita duduk sini dulu ya. Sis, ibu panggil kamu ya karena tadi ibu melihat kamu buang sampah sembarangan ya. Kalau boleh ibu tahu kenapa kamu melakukannya? Biasa aja Bu, teman-teman saya juga banyak yang begitu. Lagian malas nyari tempat sampahnya. Ya, ibu perhatikan, selain Siswono, teman-temanmu yang lain juga suka buang sampah sembarangan ya. Ibu lihat di meja-meja di kelas ada botol-botol berserakan ya. Bayangkan kalau semua siswa di sekolah kita melakukan hal yang sama, apa yang terjadi dengan sekolah kita? Iya ya Bu, sekolah kita jadi kotor. Nah ya, kamu masih ingat keyakinan sekolah kita ya, bahwa untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah ramah anak, salah satu syaratnya harus bersih. Ayo mari kita lihat kegiatan temanmu. Banyak nih. Ini Din, sampahnya. Ya makasih. Terima kasih Bu. Setelah melihat Adin mengumpulkan botol-botol bekas, saya sadar bahwa perbuatan saya tidak baik dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga akan bantu Adin mengumpulkan botol-botol bekas yang berserakan. Kalau boleh ditahu kenapa kamu
Ya, ini ada contoh satu lagi ya. Kalian ada masalah apa sih sama aku? Gak ada. Ya, ada. Makin berani aja loh. Ada apa lagi? Makin cantik aja nih. Tapi kayaknya bagus ini deh. Cantik banget. Sama awan. Itu kok ada yang dibully deh. Iya. Ayo kalian tolong kita laporin ya. Kamu gak apa-apa? Woi, kalian apa-apaan sih? Si Cuko yang bantu ini. Mau jadi pahlawan kesiangan. Ibu, tadi laporan tadi di luar ada yang dibully, Bu. Oh, ada berapa orang? Ada satu. Iya, yang dibully satu orang. Nanti Ibu awasi ya. Terima kasih informasinya. Ya, makasih ya, Bu, ya. Ya. Oh iya. Kalian baru datang. Iya, Bu. Bisa pindah duduknya. Bu duduk sini. Kalian ribut-ribut kenapa? Sebenarnya kita cuma jahil aja sih Bu, soalnya dia ngeselin tau. Iya Bu, bener banget, dia ngeselin banget. So, paling pinter Bu, kalau misalkan berapa tuh suka bawa-bawa buku gini, So cantik kayak tau, apa Bu. gitu Bu. Kan kita jadi kesel gitu Bu liatnya. Terus dia kalau lewatin gitu suka kayak masang muka yang sinis gitu Bu, kayak nggak suka ke kita. Jadi kita juga kayak kesel banget nggak sih? Iya, gedek Bu. Kalian pernah nanya kenapa dia berwajah sini seperti itu? Belum Bos. Ya, berarti kan kalian belum tahu kenapa dia wajahnya seperti itu. Terus dengan tindakan kalian yakin tidak itu perbuatan yang benar? Enggak Bu. Sebenarnya perbuatannya tuh kurang baik. Kurang baik. Karena kita Kita juga terlanjur kesel, Bu. membenarkan kita terlanjur kesel aja Bu ngeliatnya. Terus ke depan kalian mau seperti apa? Apakah kalian mau seperti ini saja sama dia? Kita bakal nanyain dulu tuh Bu, kenapa dia tuh kayak gitu ke kita gitu. Ya. Sama minta maaf. Terus apa lagi? Kita bakal main bareng sih sama dia. Bermain. Main. Ya. Cari solusinya sendiri ya. Kayaknya enggak sih. Apanya sih kita? Enggak tahu. Kayaknya kita harus minta maaf nggak sih? Iya sih kayaknya. Sekalian kita ngasih ini yuk. Lu ada.
Minum baik. Aku mau bilang ini. Ya, punya sih. Iya ya. Ini aku bawa lebih buat kamu. Sebenarnya kita mau minta maaf sama kamu. Ya, kita punya tadi salah. Kita juga nggak membenarkan masalah itu sih. Kalau terjadi kita tuh juga maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti istirahat kemana? Nanti main bareng yuk. Nanti kita main bareng ya. Oke? Terima kasih kepada Bu Rinel karena tidak menghukum saya dan teman-teman saya dan juga mengingatkan kita agar tidak mengulangi tindakan seperti tadi. Terima kasih. Pengalaman dalam menerapkan segitiga restitusi seperti yang sudah disampaikan oleh murid-murid dalam video tadi, bahwa mereka senang tidak dimarahi atau dihukum ketika membuat kesalahan, tapi disadarkan
Nah, refleksi saya sebagai calon guru penggerak bahwa pelaksanaan sudah cukup dapat diimbaskan kepada teman-teman, sehingga teman-teman guru yang menangani murid-murid bermasalah mulai lebih sabar dan tidak langsung memarahi anak. Untuk dapat menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik, perlu terus berlatih karena masalah anak yang dihadapi di lapangan tentu beragam dan kompleks. Nah, rencana perbaikan, kita ingin menyepakati jalur koordinasi dalam menghadapi masalah murid, terutama dengan yang berkepentingan yaitu guru BK, wali kelas, kesiswaan, dan kurikulum, supaya penanganan murid bermasalah tidak tumpang tindih, karena ini akan membingungkan murid dan orang tuanya juga. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya sebagai aksi nyata dari modul budaya positif. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, untuk pertanyaan pertama silakan Ibu Ari. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini saya mau nanya tentang peraturan. Kadang ada anak yang punya mindsetnya kadang keplosan lah ngomong kayak gitu. Peraturan kan dibuat untuk dilanggar ya. Nah, bagaimana cara mengubah mindset pola anak yang punya keyakinan seperti itu tuh? Ya. Nah, mungkin pertanyaannya kita kolektif saja ya. Ya. Selanjutnya kepada Pak Eka, coba Pak Eka. Izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanyakan mengenai posisi kontrol terhadap anak. Apa sih posisi kontrol yang paling tepat dalam melakukan tindakan restitusi? Terima kasih. Ya. Nah, mungkin kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu. Berikutnya mungkin Budia. Iya, terima kasih. Sudah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa setiap memahami motivasikan manusia dalam fungsi kontrol terhadap murid? Terima kasih sebelumnya. Ya, baiklah, saya akan mencoba menjawab. Pertama pertanyaan dari Bu Ari dulu, ya, bahwa ada siswa yang meyakini adanya peraturan itu ya untuk dilanggar, gitu ya. Nah, kembali ke paradigma awal kita bahwa keyakinan itu dibuat untuk menyadarkan siswa, sementara aturan kita buat untuk ditaati. Ya, jadi ketika kita menerapkan aturan, motivasi siswa adalah motivasi eksternal. Makanya dengan mudah dia ini mau untuk dilanggar, gitu kan. Apalagi adanya aturan itu, kalau kita tidak mengawasi, maka belum tentu anak itu akan melaksanakan aturan. Nah, beda dengan keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu dilaksanakan dengan motivasi intrinsik, diawasi ataupun tidak diawasi, anak itu akan tetap melakukan keyakinannya. Ya, mungkin begitu Bu Ari. Ya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Eka. Ya. Nah, sebenarnya posisi kontrol yang tepat itu yang mana? Ya. Nah, kalau yang tepat itu tergantung kepada kasusnya Pak Eka. Ya. Kalau top memang tadi saya jelaskan bahwa posisi kontrol yang top itu adalah posisi manajer, karena di sana kita menemukan motivasi internal bagi siswa. Nah, tapi di lapangan belum tentu kita akan selalu menemui bisa menjalankan fungsi kontrol manajer tersebut. Ya, bisa jadi kita sebagai temannya, bisa jadi kita sebagai pemantau. Ya. Nah, bisa kolaborasi dari ketiga fungsi kontrol itu. Nah, tapi untuk kita perbaiki bersama dari sekarang ke depan adalah menghindari fungsi kontrol negatif, ya, yaitu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah.
Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Diah. Ya, nah sebelumnya tadi dijelaskan bahwa kita itu sudah mulai beralih ya dari teori stimulus dan respon ke teori kontrol. Ya, nah tadi kita sudah menelaah bahwa ternyata di antara kita itu masih menggunakan beberapa dari teori stimulus dan respon. Nah, mulai sekarang saatnya kita beralih untuk menggunakan semua dari teori kontrol. Ya, kita cukupkan kegiatan kita hari ini. Sekian ya Bapak Ibu ya. Ya, dalam perjalanan nanti karena kita tidak pernah berhenti belajar, kita tetap melakukan kegiatan kolaborasi, diskusi supaya meningkatkan pemahaman kita semua. Ya, dan saya harap Bapak dan Ibu bisa menginspirasi kami sebagai guru penggerak untuk mengembangkan sekolah untuk kemajuan sekolah di masa depan. Nah, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fauzia, guru SMA Negeri 1 Haurgelis. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan saya terhadap guru penggerak yang ada di tempat saya bertugas. Saya merasa senang dengan adanya program guru penggerak di tempat saya bekerja karena beliau memberikan motivasi terutama kepada guru-guru muda untuk memberikan pengalaman yang baru dalam melakukan perubahan untuk menghadapi berbagai macam permasalahan yang dihadapi siswa dan perubahan dalam proses pembelajaran dengan konsep Merdeka Belajar. Dan pesan saya tetap semangat dan lulus sebagai guru penggerak dengan predikat yang sangat memuaskan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Andri Askiani. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Haurgelis. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni terkait dengan guru penggerak di SMA Negeri 1 Haurgelis pada tahun 2021. Ada 2 orang guru penggerak, yaitu Bapak Sanoto SPD MSI dan ibunya SSPD, dan alhamdulillah banyak memberikan implikasi yang positif bagi perkembangan SMA Negeri 1 Haurgelis, khususnya para guru-guru di SMA Negeri 1 Haurgelis. Hal yang paling mendasar adalah adanya guru penggerak menjadikan bagaimana guru-guru di SMA 1 Haurgelis lebih produktif, baik mencari inovasi dalam hal pembelajaran ataupun di sini memberikan suatu pengalaman yang baru terkait dengan proses pembelajaran. Dan yang paling penting juga guru penggerak di SMA Negeri 1 Haurgelis mengingatkan bagaimana peran baik guru dalam tanda kutip menjadi guru muda ataupun guru-guru yang senior itu sebetulnya sama. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam hal ini kami memiliki suatu harapan semoga terlahir juga banyak guru penggerak pada kesempatan di tahun-tahun berikutnya sehingga SMA Negeri 1 Haurgelis lebih baik lagi, lebih maju lagi dan lebih menjadikannya juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ramalana. Menurut saya tradisi 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun itu sangat berpengaruh untuk kegiatan pembelajaran di pagi hari. Karena tradisi senyum, salam, sapa ini mampu membangun yang namanya jiwa solidaritas, mampu membuat kita menambah keceriaan, kebahagiaan di pagi hari, sehingga kita mampu belajar dengan efektif karena kita happy, karena kita merasa sekolah adalah rumah kita. Terima kasih buat Ibu Rinel yang sudah
mau mengajarkan betapa pentingnya senyum, salam, sapa, sopan santun di sekolah, terutama di pagi hari saat kita melakukan pembelajaran. Lalu untuk Ditikam sendiri merupakan kegiatan kebersihan dan penghijauan kecil atau istilah lainnya kita mulai dari sekolah dan rumah. Kegiatan ini memfokuskan kepada penghijauannya dan kebersihannya. Terima kasih juga untuk Bu Rinel yang sudah mau membantu semua kegiatan di sekolah. Saya pribadi merasa senang karena difasilitasi untuk melakukan banyak kegiatan di sekolah. Sekali lagi saya berterima kasih untuk Bu Rinel yang sudah mau bekerja sama dan mendukung kegiatan dengan berusaha memfasilitasi sarana prasarana demi keberlangsungan seluruh kegiatan yang dilakukan siswa. Harapan saya semoga di acara atau kegiatan selanjutnya seluruh sivitas teman tulis mau bekerja sama demi keberhasilan dan kesuksesan kegiatan tersebut. Dan saya berharap semoga Bu Rinel tidak pernah bosan mengajarkan kami dan memfasilitasi, membantu seluruh kegiatan yang kami lakukan di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.